Jadi sebenarnya kalau ngasih petua pun ya biasa-biasa aja. Abang pakai baju Belanda memang pemain naturalisasi atau cuman nih? Tiap ada video EPP memang abang butuh sosok abang kayaknya. Aku kayaknya nggak perlu nggak paham kali aku bola ini. Gak paham bola ya. Tapi pelatih timnas sekarang tahu kan? Nggak, ini si Patrick apa sih? Patrick Kluivert. Dia kan dari itu Belanda. Kurang-kurang ini karena bola dari zaman ke zaman itu nggak ada pergerakan yang maju gitu. Lain sih yang olahraga poli apa itu. Abang hobi poli. Oh, basic poli. Basic poli. Kalau poli itu kemajuannya pesat kali ya. Kalau Bang Ijol hobi apa? Cari duit. Cari duit aja lah. Miswar? Kalau aku hobinya tidur lah. Tidur. Nampak dari segi badan kan. Tapi gini Bang, ngomongin abang suka poli, apa kaitannya sama baju Belanda? Iya. timnas poli Belanda nggak orange. Timnas Belanda nggak orange. Waktu jumpa sama ini Atau mungkin. Spanyol? Nggak, waktu jumpa sama Robben dikasih bajunya. Emang Robben main? main. Oh main ya? Masih main. Oke lah, ini Bang. Baju nih bahas ya kan? Iya, kita kayaknya bahas ke pengusaha nih, Bang. Yang Iya, lagi- aku yang- langsung tembak aja lah. Ah, Abang kan sebagai pengusaha, pengusaha yang handal. Maksudnya dari sisi Pak Ian secara agama, coba nasihatin dulu Pak Ijul. masih pembukaan udah langsung agama, Bang. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kali ini kita rubah konsepnya nih, Bang. Kan katanya ada namanya Al-Amin kan? Ya bener kan? Al-Amin kan? Apa itu? Dagang yang jujur kan? Jujur. Semua orang menganggap dirinya jujur. Semua orang korupsi itu pun menganggap dirinya itu paling jujur. Ya maksudnya gini Bang, jujur sama keuntungan itu kan nggak boleh jauh ya. Maksudnya gini loh, Ini keuntungan itu nggak boleh lebih dari batasnya. Mungkin dalam Islam. maksudnya persentasenya berapa? 50. 50%. Nah gini lah, Nah, ini kan pedagangnya itu kan identik kata jujur tadi kan. Pedagang ini kalau dibilang nggak ada yang jujur. jangan bilang semua nggak ada yang jujur. Ada juga yang jujur. Bahaya nih. Nggak ada yang Nah, jujur ini- dibilang. ini kusapu kalau lah. kalau jual Betul. kayak kejualan bola, ya. Kalau dibilang jujur, kayak nanti ini asam, ini manis. Oh iya. Ya kan harus jujur. Kalau jual asam nggak laku jualan kita. Justru kalau misalnya Abang bilang manis, aku beli, nggak mau lagi aku datang ke Pak Abang. Kenapa gitu? Nggak jujur? Ketipu gitu ya. Iyalah. Ini dalam Ya justru Abang cuma Iya kan? laku dagang sehari ya, besok-besok Abang udah sepi ya bisnis. kebanyakan sih Jadi gitu. sebenarnya kalau dalam Islam tuh diajar kita tuh jujur itu ya jujurnya. Jadi kan bisa kita bilang bukan saya yang nanam Pak, manis enggaknya enggak tahu juga saya nih Pak. Saya pun beli. Timbul Udah keraguan, Bang, Hah? untuk pembeli. masa nggak Enggak makan. ada timbul Masa keraguan nggak itu kan mencicipi? timbul keraguan kan dia udah persepsinya kalau kita beli yang sering asam-asam itu yang paling apa itu yang sering-sering salah Nanas. nanas, mangga, Semangka kalau udah asem mangga. kelewatan itu, Bang. Tapi kalau aku memang yang aku jualnya jujur, kayak strawberry kalau dibilang itu udah karena udah tahu pasti itu asam. Ini manis bang, nggak asam gue bilang. Kalau Ya. semangka kalau nggak manis apa lawannya? Pas semangka nggak Anyep ada lah, jual. nggak Anyep asam dia. lah. Nggak ada asam itu aja. Semangka berair nih, nggak mau cari kan becek-beceknya kan. Anyep Iya. dia. Jadi jujur saya pun nggak tahu. Sama kayak durian, dia pun ngambil dari petaninya. Ya Nggak karena tahu pun dia yang dibilang gimana rasanya. jujur kan itu dirasa ya kan. Satu Ya, lagi maksudnya kalau secara dalam modal dalam pengambilan itu kan rahasia kita. enggak, maksudnya gini loh Bang. Abang beli buah nih Hmm. dari petani contoh atau dari distributor. Abang secara fisik atau secara bentuk buahnya itu kan harusnya tahu ini asam atau manis gitu. Kadang kan abang misalnya pedagang lebih murah tapi rasa nggak tahu abang ambil. Bisa jadi lebih gede untungnya. Iya kan kayak dibilang tadi apa? Kayak bilang modal itu kan rahasia kita kan gitu. Karena kan orang beli kan pasti nawar, ya kan? Gak bisa kurang, ayo modal kami sekian ya. Alah pasti untungnya udah besarnya segini. Ya kan kita kan nggak mungkin mencetuskan modalku sekian, jualnya sekian kan nggak gitu. Kan itu rahasia maksudnya dari kita. segi rasa. Segi rasa. Nah,
Kok segi rasa dibilang ya, kalau dibilang kok yang selama aku jualin kok memang asam ya aku bilang asam. Karena kan kalau dari harga kan tergantung harga pasar. Enggak, kita Kalau jangan di misalnya situ ya. harga Kalau di pasar situ abang kita, jauh lebih kalau di murah. situ kita berbicara nanti takutnya kita orang beranggapan semua pedagang itu ya Iya. ada yang apa ya. Nggak ada yang jujur. Nggak ada yang jujur. Jadi ujung-ujungnya nanti. Atau gini Bang, Juga. kalau dalam pandangan Islam nih, contoh Iswar jual buah, Bang Ijul jual buah. Kalau Bang Ijul, maksudnya ada 5 lah nih yang pedagang buah. Tempat Bang Ijul yang salah satunya murah. Bang Ijul ini kan merusak harga pasar. Cara pandangan Islam itu sebenarnya boleh nggak merusak harga pasar? Tunggu, kupotong. Kalau merusak harga pasar itu kan dengan kuantitas yang sama, dengan ibaratnya kualitas yang sama, Bang Ijul ibaratnya nurunkan harga itu bisa dibilang merusak harga pasar. Kalau ini kan dia main di teknik, Pak. Gitu loh. Bukan. Kan gitu kan, Bang? Ini kan istilahnya contoh aja. Iya, Bukan maksudnya bukan menuju awak kan? Hah? Bukan menunjukkan ke awak itu kan? Iya. Maksudnya aku Contoh. dari Bang Ian nih, aku tanya pendapat Bang Ian. Bahaya ini. Maksudnya ini terlalu jauh harganya, Ada pembeli lagi. murahnya terlalu jauh gitu Bang. Jauh Bang Ijul. Ini contoh. Contoh, bukan gitu. usaha aku sekarang ini. Karena dia ada tujuan tempat kurami sendiri gitu. Kan ada kayak gitu. Itu menurut Abang kayak mana? Dia jujur. Bahaya ini. Yang bahayanya apa? Tinggal jawab aja. Bahaya. Masa besok tutup lah. Menghilangkan apa itu, hati-hati juga kita bilang bahwa ini merusak pasar, sehingga orang besok nggak mau beli lagi. Nggak cocok materinya untuk malam itu. Enggak, kalau Abang nggak bisa jawab udah tinggal nggak bisa jawab gitu. Orang bakalan berpikir iya juga ya, Iya. Kita jangan Iya menggiring juga ke ya. situ gitu ya kan. iya juga ya, iya juga. Murah berarti Nah, mahal, berarti terus mindset mahal berarti barangnya bagus, murah berarti barangnya tak bagus, kan itu Enggak sebenarnya. juga. Hah? Enggak juga. jadi gini, Wak. 80% segitu. Mungkin gini, Wak. Mungkin Bang Ijul bisa buat harga segitu, bisa menekan angka modal. Kan bisa jadi. Hah? Modalnya bisa diminimalisir gitu. Nggak bisa, loh. pasti gitu konsepnya, Su. Kenapa? iPhone harga second misal 3 juta, di mana pun 3 juta. Tiba-tiba dia 2 juta. Oh, ini berarti ada kerusakan. Pasti ke situ. Ini banyak rusak nih, atau barang curi ya. Ke situ terus lari terus otak kita terus dirangsang. Iya, betul Bang. Murah ini berarti, oh, tak mobil terguling dicurinya ini nggak tahu kita. Terus Nah, makanya framingnya itu jangan kayak gitu. Ini abang ini baru mau mulai loh, Iya, baru Bang. mulai Karena, enak. karena kita Itu sebagai nggak customer jadi- Bang, nggak selisih jadi- GoPay aja kita cari. Bener nggak? Kalau dibilang nggak murah sih enggak. Hmm. Itu tadi yang Itu aku sampaikan. sebetulnya kalau aku jual itu di sama kiloan itu sama. Malah mungkin lebih mahalan awak. Hmm. Cuma kan kita kan di Oh ini rahasia. iya. trik dagangnya Trik tadi. Trik dagang satu trik dagang, satu lagi kita ngambil barangnya ke sumbernya. Gitu. Itu. Jadi bisa ditekan kan nanti yang apa tadi yang biasanya dia ngambil mungkin lebih mahal. Bang Ijul karena langsung dia ke sumbernya Ya. ya bisa apa ya bisa ngurangi modal itu tadi. Jadi dengan harga yang rendah pun masih untung, ada untungnya gitu kan Bang. Karena kan dibilang aku nggak memikirkan ke keuntungan. Aku mikirkan ke putaran. Wih. Nah, ini Iya kan? ini. Jangan beranggapan usaha apa labanya besar Nah. tapi dia nggak konsisten, Putarannya lambat. lambat. Benar sih prinsip bisnisnya. Karena kan kalau di buah lagi ini kan ada busuk. Mm-mm. Jadi kok putarannya kita lambat, buah itu kan makin layu orang pun beli kan. Tapi kalau Iya. putaran kita cepat, ngambil untungnya sedikit, Mm-mm. tapi buah kita baru terus tiap hari, orang pun puas. Betul. Apalagi kita awak jualnya tuh making Oh, abang jual buah di di packing. packing. Hmm. Jadi kan orang pasti ada kecurigaan sih mau beli itu. Busuk nggak dalamnya ini. Iya. Karena kan nggak bisa memilih orang beli, Iya. nggak bisa paling ditengok semua gitu. Hanya ditengok atasnya aja gitu kan. Jadi entahnya bawahnya busuk. Jadi awak kan berpikir ya putaran aja awak apa ya kan, daripada awak jual pun lebih mahal tapi lambat putarannya, buah awak jelek layu, Mm-mm. besok orang pun mau beli Nggak 2 kali dia beli ya kan. nggak segar lagi. Betul. Gak usah putarannya awak buat cepat, buah baru terus. Tapi dengan menjaga kualitas lah ya. Iya, kualitas pasti. Ya harus lah. Kita kan Karena namanya kita making yang bungkus. Kalau di bangsa pasar itu khusus untuk kebun. bukan apa aja. Istilah dong. Yang hijau nggak ada. Nggak ada aja. Hijau aja.
kalau dalam kalau untuk bangsa pasar di tebing ini kira-kira peluang usaha apa lagi yang perlu bangsa pasarnya itu agak lumayan ini bang, dari kami ini yang ingin mengincar untuk berusaha UMKM ini juga bisa terjun di situ bang, apa kira-kira bang? Menurut dari pengalaman abang lah. Akhirnya, Abang kan- ini kayaknya cocok komen di sini, Ya. aqua galon atau Kalau apa itu gitu. menentukan pemain di sini main di sini apa nggak bisa menentukan. Cuman kan istilahnya gini, kalau bisa kita ya ciptakan lah, jangan UMKM itu melakukan kita bantuan dari pemerintah begini gini. Ya kalau bisa kita ciptakan, Iya, mantap. ciptakan lapangan pekerjaan itu. Iya, Istilahnya iya, usaha itu UMKM itu. maksudku gitu tadi. Apalah kira-kira yang cocok, usaha apalah untuk tebing ini kira-kira yang masih ini, usaha kapi kah apa kah gitu ah. Abang bisa baca nggak kira-kira dari kacamata abang? Kalau aku mau baca-baca ke tebing ini pun tahu, aku masih fokus ke diri aku sendiri. Oh, Atau gini pertanyaan. Sebelum abang memulai usaha buah ini yang lagi viral-viral di tebing, sebelumnya abang kan apa kan kerja sama orang ya? Iya, dulunya ya Ah. pernah Kerja sama orang. Digaji lah istilahnya kan. gaji. Makan Ya, gaji dari, lah. nah, dari makan gaji itulah dibilang ada juga lah pengalaman awak untuk berdagang kan gitu. Oh, gini ya cara melayani orang, gini. Tapi awak masih pernah juga sebelum keluar dari situ berdagang juga, berdagang keliling-keliling gitu kan. Cuman ya masih awak Bang di silent aja bang. nggak Mungkin karena jalan. udah malam kan kakak nyariin gitu. Packing buah gitu kan. Enggak sih banyak ini memasukkan buah. Oh masukan buah ya. Angkalah itu bisnis. Duit Ya, tuh. Gak apa-apa, ini pun bisnis juga, bentuk dari promosi kan. Nah, tapi yang Arjun tuh 2 kali telepon. Ya dana keliling itu dibilang cari pengalaman juga lah gitu kan. Di situ abang dapat ilmunya gitu ya Eh. dalam berdagang ya. Di jualan di sini nggak jalan. Jualan ini juga kan sempet jualan ikan teri, nggak jalan. Habis itu jualan kue, nggak jalan juga. Ah, daripada pening-pening bagus petani. petani terus. Ya nggak ada resiko kan gitu kan. Ternyata Kita jual tenaga lah dibilang kan gitu kan. Iya. Tenaga apa hasil itu lah jual. Tapi pikir Gak ada kemajuan. gini-gini aja. Gini aja. Untuk Kecuali makan ladang bisa, awak kan? sendiri kan gitu kan. Ya itulah timbul kenapa nggak berdagang lagi kan gitu kan. Muncullah Ice, ide cemerlang. Ide itu belum muncul juga. Belum ya. Masih Masih kita lah ya. jauh. Masih kita ya. Ide tai ya. Jualan lah buah naga pertama itu lumayan. Habis itu hancur juga. Hancur. Baru habis itu kita jualan kiloan, jual buah inilah buah lengkap tapi kiloan. Di kiloan itu aku ngambil sikit-sikit itu masih Belum kena. belum kenanya kan gini kan nggak habis bahan itu, bahan nggak habis tentu kan putarnya lambat. kayak anggur gitu kan, Ya. nggak habis dah biasa udah merotoli mau belepasan gitu dari tangkainya. Ini cemana lagi jualnya ini, orang mana mau beli lagi. Dia mau apa aku bungkusi aja ya. Dibungkusi kok jelek kemasannya kan gitu kan, cemana biar supaya Cantik. bagus nampak mewah laku dijual. Buka lah YouTube. Oh, belajar dari situ ya. Buka YouTube ide jualan apa ini yang cemana. Jumpalah yang kayak gini tadi yang nggak buat. Kapan ini, nah itulah. Itu modal udah nggak ada. Udah sama sekali ini Habis. ya, habis di apa ya? Karena tekad tadi istilahnya yakin, pinjam modal. Pinjam modal dari adalah kenalan dulu. Nggak bisa oke lah dibilang kan tuh sawit aku kan. Itu dari modal 1.700.000 seminggu naik 10 juta. Seminggu naik 10 juta Iya. omsetnya ya. Omset. Itu bilang itu kita nggak ada belum mengalami keuntungan ya, masih kelimpahan modal. Iya. Modal gitu kan. Karena waktu berpikir aku kan dari 1.700.000 ini udah maju ke modal sampai mentok 10 juta baru kita nikmati keuntungan. Gitulah yang lakukan. Karena dari buah ini kalau kita belanja sila di bawah 10 juta itu masih sedikit. Buah ya. Belum mentok gitu. Nggak nampak barang. Nampak cuman belum mentok lah gitu kan. Duitnya dikit lah. Nggak dikit sih, banyak juga sih. Banyak juga ya.
Cuma kan istilahnya nggak puas lah gitu. Kita kan harus punya antisipasi modal cadangan kan gitu sih. Ya kalau kan nggak tahu sih serangan-serangan apa yang mau apa gitu kan. Angkat aja loh bang. Ya sebentar lagi ini dulu nggak apa-apa. Ya akhirnya sampai sekarang inilah alhamdulillah lah bisa berjalan terus gitu kan. Bisa survive ya. Dan Tapi itu pun kalau dibilang kan Bang Ijul ini kan dari main buah itu termasuk maksudnya belum Baru. lama ya, masih belum baru lama, ya kan? baru. Yang jadi pertanyaan ini ada di sini pengusaha kopi bang. Nah, Gimana dia itu Dibesarkan pertanyaan dari- juga Udah ini. mau tahu nih tembakannya kemana. terus Iya. Perlu kalau apa juga secara ini? perhitungan kalau ikut hitung kalkulator jago dapat hasilnya berapa. Ya. Tapi Tanya, maksudnya nggak bisa dimodifikasi gitu bang. Bentar lagi itu lah. penyebabnya. Bisa Nah, jadi. gimana bang? Nah, Halo, memang ah. mungkin packingan tadi bisa Halo. bisa jadi karena mungkin karena banyak saudara-saudara minta gratis juga. Lagi apa ini Bentar lu. Bukannya itu kan termasuk amal jariah bang. Aduh. Betul. Halo. Sebenarnya kan abang tuh kan menyedekahkan kopi itu pada saudara. Karena kan sedekah itu kan pada orang yang terdekat. Aduh, di rumah pula ini. Harusnya konsep secara Islam itu harusnya udah dapet juga Ini bang. belum ke- lupa pula apa gitu. Ya bentar lu. Ntar lagi proses apa nih? Iya. Transaksi apa? Jadi nggak Iya. bisa diniin. Bos, Nggak usah, udah lanjut aja. Udah mana? apa? Lupa. Pak, bos. Lupa transfer. Lanjut aja, udah sikit lagi ya. Jam 12 tuh kalau proses base ya. Iya. Kayak jam 1 lah. Ah, jadi gimana tadi? Tadi lah. Dari mana tadi? Kopi. Kopi dari kopi. Nah, ini kita nggak usah bahas kopi. Enggak, Karena maksudnya persaingan di kopi itu, persaingan kopi ketat-ketat. Persaingan kopi ketatnya. maksudnya abang nih sisi petani nih. Pemasarannya. Abang di petani nih. Iya di petaninya sama di petani sama di prosesnya sama. Cuma di kopi itu kalau Karena bilang, petani sawit sama petani kopi, kalau petani sawit jelas ya bang. Semakin luas lahannya, semakin besar penghasilannya. kalau kopi Nah, aku nanya sama bang, kopi gimana? kopi itu berlipat 3 kali lipat dari sawit tuh kurasa. Nggak tahu lah ya kalau secara kalkulasinya ya. Jadi kalau kalkulasinya nanti banyak kali ininya. Banyak kali Mungkin jualnya. abang perlu banyak belajar juga dari Bang Ijul ini. Dari segi Maksudnya kalau nggak nampak uangnya itu kemana gitu? Enggak, kalau kopi itu kalau modal-modal 10 juta itu hampir nggak nampak secuil kali. Satu goni cuma. Nah, gitu lah dia. Makanya kita kalau untuk kopi itu kayaknya harus di modal-modal 500 juta ke atas itu baru kelihatan hasilnya. Itu 500 juta modal untuk lahan atau untuk kopi untuk jual beli kopinya. jual beli. Oh, abang di posisi jual beli. Nah, jual belinya lah. Berarti abang Kalau untuk di tradingnya. petaninya kita ya paling modal 300 sih. Hektar itu. Kalau asumsinya ya. Karena kalau sawit kopi itu 1 hektar itu hampir 300-200an. 200 Nah, ini dari sisi petani aku tanya bang. apanya nih? Abang kan petani kopi. Terus Maksudnya itu abang udah berkecimpung di situ udah lama. Maksudnya itu kenapa nggak naik-naik? iya. Oh, begitu. Mutar-mutar ya kan Iya. bang. Naik turunnya itu nggak perlu dilihat, dirasakan saja sudah habis. Mau naik gitu. Karena kalau petani kopi itu kalau apanya ya posisinya, kalau petani kopi pasti kayaknya nggak rugi lah, Gak ada ruginya. nggak ada ruginya lah. Gak ada masa track juga. Ada masa track nggak? Nggak ada, cuma hanya sekian persen itu. Hmm. Sama sekian persen, 20% nggak nyampe. Kalau kopi, aku bisa pastikan itu, bisa kalkulasi adu data kita. Bisa. Kalau bandingkan sama sawit, 1 hektar kebun sawit sama 1 hektar kebun kopi itu jauh lebih tinggi kopi. Jauh, bisa 2 kali lipatnya itu. Apalagi sekarang itu harga kopi itu di sekitaran 100.000 per kilo. Berarti 100.000 itu satu goni yang 100 kilo itu berarti 10 juta lah itu. 10 juta lah modelnya. Berarti dengan keadaan kayak gitu nggak apa? Kalau nggak- secara kalkulasinya kalau 1 hektar kopi itu ini secara hitung-hitungannya ya, hitung-hitungan kali-kali bolongnya lah ya kan. 1 hektar kopi itu bisa menghasilkan dia 1000 ton, 1000 kaleng aja 1000 berarti sekitar 1,5 ton aja lah. 1,5 ton aja ke hari 100.000. Berapa itu? 150 juta. 100 juta. 150 juta. 150 juta.
bagus kayak usaha bang ini bang. Kayak ingin beralih ya bang. Enggak, kalau semuanya beralih ke abang ini petani kopi siapa lagi? Ya kan? Ya juga ya. Kalau keburu resign dari kerjaan, ini siapa lagi yang beli nanti? Ini semuanya harus diatur. Jadi bang, dalam proses perjalanan hidup abang lah ini ya kan bang, sampai dengan bisa menemukan apa namanya, ya hilal yang agak mau cerah lah ini kan, cerah lah kita bilang sekarang ini kan. Kira-kira lah bang, tipsnya itu untuk apa ya, supaya tetap survive gitu loh, ibaratnya bertahan dengan kondisi yang memang, kalau bisa dibilang kan, dulunya kan bang, bisa dibilang maaf cakapnya kan agak ngepas nih kan ya kan bang. Gitu. Kenapa lah, kena bilang sampah masyarakat lah. Karena dulu bang Iya, pernah iya, juga Ya itulah. jadi agen apa nih, agen caleg dulu. Pernah usaha-usahakan gitu juga kan, banyak ininya Agen suara. agen suara. Sekarang kan Semua dikerjain loh. Semua dikerjain. Nah kok bisa, apa bang tipsnya supaya apa ya, bisa bangkit lagi gitu loh, tetap mau apa namanya, tetap mau berjuang lagi dengan menemukan inovasi seperti ini, resepnya apa bang gitu loh kira-kira, biar supaya mana tahu kan banyak yang mau memulai gitu kan usaha gitu kan. Kalau resepnya itu bilang ya apa dibilang resepnya ya? Ide itu muncul gitu aja gitu. Dari ya makanya kok jualan itu berdagang gitu ya bisa ya, jangan jualan itu ya sekedar jualan ya kok bisa ciptakan gimana ini jualan kita biar supaya laku kan gitu. Ya caranya dengan cara yang beda lah gitu sama yang biasa-biasa yang orang jual. Harus berinovasi ya, berani ya. Berinovasi gitu. Itu aja lah kayak jualan kan istilahnya kan kayak jualan sayur kan banyak, cuman gimana supaya biar beda. Gitu. Kalau dibilang jualan yang lain ya enggak mau jualan apa, semua jualan udah ada kan gitu. Cuman yang kita harus beda gitu jualannya. Kayak sayur bisa aja, kayak sayur orang jual sayur. Ya kalau kita bisa aja kita buat sayur lengkap sama bumbunya di situ. Di situ Royco, di situ kita bungkus jadi satu. Udah sekian. Jadi orang nyayur tinggal masuk kan, bisa juga dibuat seperti itu ya kan? Kan gitu bisa. Ya. Mak dia begitu mau rendang padahal bumbunya tadi gulai. Ya kan? Gitu ya kan? Telabe ya. Jadi bang, ini udah mulai apa namanya, udah mulai menampak lah nih titik cerahnya ya kan. Kira-kira yang abang inginkan lagi nih apa nih kira-kira? Mau buat apa lagi nih gitu loh? Terobosan apa lagi gitu? Ya kalau bisa ya masih mungkin mau ke ya lain gitu. Enggak lah. Maksudku masih ingin fokus ke sini aja. Sini aja Dulu dulu sini aja dulu sementara. Nikmati aja dulu. Seperti air mengalir. Gitu aja. Bang, nanti datang sendiri tuh muncul tantangan begini. Ini begini. Nah, kita harus ngapain? Itu nanti muncul sendirinya ide itu. Paling tidak gini bang, abang harus siap dengan kondisi yang ketika orang udah mulai mengikuti itu. Nah, ya siap. kan Udah gitu siap, kan. Udah Udah siap abang kan? Karena kan kemarin itu udah banyak yang buat kayak gini. Iya. Ikut-ikuti abang lah ya. Udah ada. Terakhir orang itu ya kurangkul. Bukan malah dijadikan ya. Kurangkul gitu kan istilahnya, yang rangkulnya. Kau ya bilang kan, orang itu mungkin kan jualan kan sikit-sikit. Itu jualan itu nggak mungkin habis. Sisa itulah keuntungan kita. Nah, sementara keuntungan itu ketahan, bisa penjualnya itu susah. Iya. Kalau nggak ditimpa sama yang baru. Jadi kalau gue bilang, udahlah kau kan di situ udah jual sebuah juga 10.000 kan gitu kan, sama. Tapi kau kan nggak dapat. Kayak mana kalau aku yang ngisi buah kau? Main di situ abang ya? Iya. Berapa? Ya sekian lah sama kau. Tapi kau nggak nanggung resiko, cuman untung aja kau dapat. Kau udah dapat nama, keluarganya kau sekian, gitu kan. Kecuali dia belum ada baru buka, aku baru lupa ini buka dapat di sini isikan apa? Nah, itu aku nggak bisa. Coba kau di situ kan dia udah dapat nama di situ, udah dapat udah ada pelanggan dia gitu. Dia kan online juga gitu kan. Udah ada online apa sih? Buat 10.000. Ya udah aku kasih harga lebih dia. Iya. Keuntungan lebih. Karena dia ada plusnya dibilang situ kan. Resiko dia. Nggak ada risiko. Berarti bang, abang ini termasuk membantu pemerintah setempat dalam membuka lapangan pekerjaan bang. Karena banyak yang dibukanya outlet kan gitu bang. Sekarang udah berapa bang outlet di tebing tinggi?
Sekarang udah 4 lah. Ini mau buka lagi lah. Nah, ini orang kayak gini, orang-orang pihak-pihak Harus bang perlu terdekat itu nampaknya harus diapresiasi. perlu support gitu Bener. ya. Jadi harus bisa UMKM, kur apa segala macam ini kayak gini perlu dia apa support, suntikan dana. suntikan dana gitu Ini kan. kan progresnya mungkin terkendala, Betul. Ya, terkendala ya. Terkenal masalah modal lagi kan Jadi dalam langsung pengembangannya. nggak usah perlu apa, nggak usah orang pihak-pihak terkait itu langsung Turun jemput gitu, bola. jemput bola gitu kan. iya. Paling Apa? tidak Ah, Bang Ijul ini termasuk orang yang memang sudah apa ya? memperkerjakan pengangguran Pengangguran iya. udah penyerapan tenaga kerja kan gitu kan. Ini poin ini. Perlu. Benar. Jangan lupa Emang ya ini. itu kan kita kan lihatnya kan secara ekosistem kan. Iya. Dari hulu ke hilir. Ekosistem buah. Iya. Dari Bang menurut Jadi Bang. biar jelas dia arahnya kemana gitu. Situlah tadi. Bang, kalau ini kan jualan ini kan fluktuatif dia. Ya kadang-kadang besok hari besok misalnya cuma 2 yang laku. Bagaimana Bang menyikap itu, Bang? Kan ada juga tuh kan nggak stop terus hari. Nggak Ada juga selama, kadang-kadang. gini pertanyaannya Bang, selama ini waktu berjual buah ini pernah nggak ngalami kondisi yang kayak gitu nggak? Kan ada juga. Ah, Ada lah. Alhamdulillah. Belum ada. Alhamdulillah. Nah, inilah Itu Makanya dia. kok bisa jawab. Ya. Belum bisa menyikapi. Agak sombong sih. Berusaha Bukan untuk sombong. menjatuhkan tadi kan. Apa Bukan dia sombong. tengah jatuh? Ha, ginilah pedagang-pedagang yang kuat itu. Kuat. Kuat Jadi mentalnya. ibaratnya udah ditanamkan dalam basic pemikiran dia bahwasanya Enggak ada ya cerita jatuh. udah terjatuh, bangkit, mainkan, gas terus ya kan Bang. Jadi hasilnya ya kayak gini gitu loh. Ya satu tadi itu tadi kita kan kalau membuka ini kayak buka awal ini kita nggak usah tanggung-tanggung. Jangan ada keraguan ya. Iya. Karena kan sebenarnya makanya aku buka itu sekalian buah itu banyak. Banyak jadi pembeli itu kan bisa milih. Satu lagi itu pun orang mau menyaingin susah. Wih, apa sanggup aku menyaingi buahnya dia banyak kali. Kan gitu orang jadi mau Berpikir mau 2 buka kali. lagi Berpikir 2 kali. down. Untuk apa Bang? Untuk apa namanya Bang? Kendala di lapangan ada nggak? Gimana? Kendala di lapangan ada nggak? Kendala di Mungkin lapangan. distribusi terlalu besar, ini segala macam. Nggak ada ya? Kalau di lapangan mungkin lapak lah, Agak mahal. bukan belum pas dibilang. Itu perlu nampaknya agak suntikan-suntikan sedikit. Itu yang perlu kali memang. Paling tidak. Itulah disitulah kalau bisa peran pemerintah. Sedap. Apalagi dengan pemerintahan yang baru ini. Iya, kan. itu tadi. Disitulah peran pemerintah itu Harus mendukung kita. gitu ya. dinampakkan lah ke UMKM itu. Dikasih wadah di situ kan, kasih tempat Iya. untuk Jangan Ya, dipersulit. ya dibilang bukan khusus apa ya, tempat untuk berdagang khusus berdagang. Nah, Udah itu. adanya pasar apa? Pasar apa? Pasar buah belum ada ya di tebing ya? Belum ya? Belum ada ya? Dibilang belum ada lah. Belum ada yang khusus untuk ibaratnya kalau di Medan kan udah ada tuh pasar buah ya kan. Ya, Ini kayaknya belum ya. Tuh ngomong-ngomong cerita-cerita Bang, kemarin zakat harta itu udah Wah, apa? iya, Udah ini sudah- terjalin itu belum? Zakat harta. Ada lah. Udah terlaksana lah. Kalau mikir gini berarti belum. Bang itu nggak boleh Bang. Itu nggak boleh. Hukumnya cemana Bang? Kalau boleh, kalau Bang. udah, kalau iya pasti udah gitu. Bang Kalau cemana mikir Bang gini, hukumnya Bang kalau Nggak kayak boleh, gini? Bang. Itu kalau udah ada hisapnya gitu harus lah. Berapa? Pokoknya 2,5% itu berapa? Iya. 2,5%. Hah? 2,5%. 2,5, 2,5. 2,5. Itu dari hasil penjualan atau gimana Bang? Atau sebulan diakumulasi Nah, itu gimana? dikeluarkan? Ya tahun lah. per tahun dia. Tahun. Berarti belum sampai setahun belum Ya, wajib. Udah setahun. Belum lah, belum sampai Nah, setahun itu Abang tahun ini. belum lah. Ya gini aja. Kalau memang di situ kemarin tuh lagi bulan puasa kemarin tuh, udahlah, tuh sekalian lah, ya apa? Dibayarkan ya. Iya. Karena dia untuk zakat harta ini kan nggak semua apa dapat ya, fakir miskin. Insya Allah lah. Wah, itu karena itu tai-tainya itu nanti kalau Iya, tai-tainya kita makan ya kan kali enggak. Ini juga tuh. Karena di Allah, situ itu pun di sini pun salah Ya, satu kita harus melancarkan usaha kita juga. Iya. Ya paling tidak gini Bang, Abang kan dulu pernah ngerasain susahnya gitu. Iya. Paling tidak ada buat suatu momen tadi Jumat berkah gitu kan. Ya. Paling tidak Cuma itu nasi kotak apa ataupun- subuh Jumat bubur dari 10 pack digratiskan untuk yang kurang mampu kan atau banyak juga Bang anak-anak sekarang ini yang pengen anak yatim atau apa kan, yang pengen nggak pernah makan buah. Nah itu termasuk iya atau hari Jumat abang kasih hari Senin sama Kamis Bang.
Kamis bagi yang berpuasa Senin Kamis gratis. Gratis. Ah, Tapi nanti banyak yang 10 aja. Gimana ngeceknya? 10 aja. Kalau ada alatnya bisa. Itulah hebatnya puasa. Itulah hebat puasa. Puasa tuh istri kita pun nggak tahu kita puasa apa enggak. Antara kita itu Tanya kita puasa. Emang kita nggak tahu dia. Lembek-lembek kita tahu. Ada 10 orang puasa hari Senin dan Kamis itu gratis. Datang dia, Pak, aku puasa. Kasih aja udah. Itu urusannya sama Tuhan. Udah habis selesai. Nah, mendidik moralnya ada, impaknya ada. Caranya gimana itu? ada. Kita buat tulisan itu? Buat tulisan Khusus. Ya. khusus yang puasa hari Senin Kamis gratis. Gratis. 10 orang pertama. 10 orang hanya 10 piece. Nah, 10 jadi berarti kan 100.000. dibatasi ya? Dibatasi 10. Kuotanya ya? Dibatasi 10. Cuman kalau pas aku datang udah 10. Indah kali bang, akhlaknya dapat, berbagi keislaman. Wah, itu betul sunnah Nabi kita buat situ. Aduh, berkahnya dapat. Dakwanya dapat Hmm. dari luar biasa. Masya Wih. Allah. Jadi Bang, kalau Abang buang 10, mungkin dapat 30 nantinya ya kan. ya. Itu jangan dikaji. Oh, jangan dikaji ya. Karena itu yang tinggal bang. Tapi kadang orang pembeli kan bilang udah buat tulisan 10 packs itu kan. Jika dia beli terlambat tiap dia beli terlambat pula ya kan. Nanti abang noko itu memancing aja. Itu pula ya kan. Kasih aja, buktikan. Negatif pula sama abang. Satu lagi bang, media sosial itu sangat perlu bang. Ya, Abang buatlah ya, satu di konten. Ya, ini 10 orang pertama, ini 2 orang. Ya udah nggak ini, di mana ini? Jadi orang terus bang. Wah, Tapi namanya berbuat kebaikan pasti diuji terus, Bang. Ya. Jadi jangan mengharapkan sesuatu imbalan yang lebih besar lagi. Makanya kan dengan kehadiran Intinya niat Abang. dengan Kalau kehadiran niat itu udah ada niat. Di situ udah ada niat. wah nanti berlipat-lipat. Yakin lah bang. Insyaallah lah. ya dengan adanya Bang Ijul di FYP ini kan bentuk dari segi promosi dia. Karena viral, Bang. Kemarin itu kulihat di sosmed Facebook ya, Bang ya? Facebook. Masuk Itu- brownies katanya. Hah? Belum. Belum. Mudah-mudahan Itu nanti ini dia brownies lah ya. ini udah viral, Bang, di tebing tinggi. Nah, Masuk abang buat Facebooknya. medsos satu lah bang. Belikan apanya tripodnya satu. Udah. Jadi paling tidak Abang lebih melek teknologi gitu loh. Iya. Jangan hanya sebatas ya Digital manual ya. saja. Jadi tapi saingan abang tuh pun agak-agak gugup dia kalau masuk. Ah. Ini bahaya tahun ini. Gitu. semua udah disiapin gitu kan. Harus siap nih. Kalau itu saingan itu kita udah Orang siap akan lah menghadapinya. jangan bilang abang siap-siap. Iya, Orang akan gimana? berpikir keras terus untuk Iya. gimana caranya supaya kursi itu goyang bang. Jadi Itu abang pasti. pun semua sisi terus tutupi. Oh ini sosmed ada kita. Ini ada kita semua ada. Bersedekah ada kita. Semuanya ada. Ya paling tidak dipersiapkan lah Ya. untuk persaingan itu semua kan gitu. Keren kali bang. Ya kenapa? Bilang kenapa? Untuk karyawan saat ini berapa orang bang? Karyawan 3. 3 ya. Karena saat yang satu lapak itu aku sendiri. Sendiri ya. Oh, Abang tetap terjun. Tetap ya. Ya. Tapi mau buka udah satu lagi bisa daftar nggak tuh bang? Karena kopi kayaknya nggak jelas. Mulai goyang kan. Kayak gini karena pun mau buka karena apa gitu, mau buka satu lapak gini kasih orang gini, itu awak tengok-tengok juga gitu orangnya gitu, nggak sembarangan kita Ya. kasih ini bukakan ini. Atau gini, sekalian mumpung di sini, kira-kira kriteria apa nih yang dibutuhin Abang? Jangan pula nanti Nah. nggak butuh pula. Oh, iya. Itu kan apa rahasia aku sendiri. Oh gitu ya. Oke, sorry salah. Nanti sebelum kriteria semua orang Mau ngikuti pula. kriterianya. Datang ke toko bukan beli, masih CP semuanya. CP. Bang lamar bukan beli. Berarti tadi guys itu ide tai ya, Ita ya. Jangan. Jadi Bang, mungkin udah 30 menit harapannya lah, kira-kira lah. Ya. Seperti apa Closing Nah. statement. closing statement Abang kira-kira kedepannya mau Abang nih gimana nih gitu loh. Kalau harapan untuk usaha saya ya mau buka lebih besar lagi gitu, ada lapak bisa buka lebih besar lagi, lebih nampak lah buah itu semua gitu. Biar nampak lah semua gitu. Punya lapak tetap lah dibilang. Ini kan dibilang lapak ini masih Kesana kemari ya. Ah. Kadang di sini gitu kadang ya. di sini digusur, geser ke sana, digusur sini, geser ke sini. Mm, Kan gitu. Pingin punya lapak tetap mm, biar bisa buka lebih besar besar lagi. lagi lah. Khusus buah baking. Nah, gitu kan. Untuk pemerintah sendiri kira-kira apa harapannya gitu kan? Ya harapannya itu menyediakan tempat. Insya Allah. Itu pemerintah bisa Bang gitu menyediakan tempat bisa ya. Ya bisa. Bisa Ya. ya. Tapi ceritanya pemerintah itu harus hadir. Untuk mensupport para UMKM seperti ini ya gitu ya. Mungkin bisa jadi ciri khas tambahan tebing tinggi kan
Dari ikonik nanti dia. ikonik gitu loh. Karena buah packing ya masih di tebing masih abang kan. Ya, Ya mudah-mudahan kedepannya makin sukses ya kan bang. ingat pemerintah itu nggak akan membantu orang itu dari nol. Ya. Itu nggak akan mungkin. Paling Itu tidak tapi kalau orang sudah sudah berbuat. kerja, dia udah kerja, dia berbuat, Benar. kita tengok untuk apa. Paling kita sudah berbuat lah. Oke, itu aja bang Jul. Thank you bang. Kasih bang Ian. Bang. Assalamualaikum.